terhormat para dewan juri, para panitia pelaksana, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping. Semua kain harus disulam sebelum dikirim ke kota Belgia. Perkenankan saya mengucapkan salam. Mohon dijawab ya penonton yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi kami begitu banyak nikmat yang tidak terukur. Seandainya Allah jadikan lautan ini menjadi tintanya, Allah jadikan pepohonan sebagai penanya, Allah jadikan daun sebagai kertasnya, niscaya tak akan cukup bagi kami untuk menuliskan segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bernafas di dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin-pemimpin kami, serta para muslim wal muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Semoga kami sebagai para pengikut sunnah-sunnahnya dapat mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanin Fanina Syifa dari Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hendaklah saya memberikan sepatah kata seputar etika dalam bersosial media. Wahai teman-temanku, di zaman modern seperti saat ini, media sosial telah merambahi segala aspek kehidupan kita. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Media sosial sudah sepatutnya berdampak besar bagi lingkungan sosial kita. Sebagaimana media sosial adalah platform digital yang memudahkan, yang memfasilitasi para penggunanya untuk saling berinteraksi tanpa harus bertatap muka, atau membagikan konten yang dapat berupa foto, video, atau bahkan tulisan. Dengan adanya gadget yang semakin banyak ini, salah satunya yang dekat dengan kita, smartphone, yang semakin lama dari masa ke masa akan semakin canggih, maka akan mempermudah akses kita untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu muka dengannya. Dengan adanya gadget dan media sosial ini pula, kita dapat mencari hiburan-hiburan yang lebih banyak di sana. Tanpa harus mencari program TV komedi pun, kita dapat menemukan hiburan-hiburan dalam gadget. Seperti misalnya, kita sedang lelah, kita sedang penat, lalu kita membuka handphone kita melihat konten-konten yang memang menghibur. Maka itu akan menghilangkan rasa penat, lelah, kita beraktivitas. Namun sayangnya, tak semua hiburan itu dapat berupa positif. Seperti misalnya, kita terhibur dengan suatu konten yang isinya bukanlah hal yang positif, seperti dia mengumbar kejelekan seseorang, seperti dia memperlihatkan bagaimana cara dia membuli atau bagaimana, tapi kita terhibur. Itu salah satu konten negatif, kawan-kawan. Seperti juga ada suatu konten yang kontennya biasa aja tapi membuat ricuh kolom komentar. Kita terhibur dengan komentar-komentar yang terkesan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Lalu, bagaimana respon kita sebagai muslim dan muslimah jika kita melihat saudara kita dijatuhkan oleh saudara kita yang lainnya? Sebaik-baiknya respon kita, sebaik-baiknya apa yang kita lakukan adalah berbijaksana dalam penggunaan sosial media. Kita harus memikirkan apakah yang kita
sebarkan, apakah yang kita share, apakah yang kita posting, apakah yang kita ketik itu dapat melukai hati seseorang atau tidak. Apabila kita melukai hati seseorang, maka kita akan mendapatkan balasannya pula. Tak ada gunanya jika kita menuliskan sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Kita menyebarkan sesuatu yang membuat orang lain itu malu, aib seseorang. Tak akan ada gunanya bagi kita, itu semua akan berbalik kepada kita. Patutlah kita sebagai muslim wal muslimat untuk menjaga beberapa hal dalam kita bersosial media. Salah satunya, diantaranya ada menjaga perkataan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, salamatul insani fi hifzil lisani. Keselamatan seseorang itu terletak pada penjagaannya dalam lisan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini bertujuan kepada kita para muslim dan muslimat atau siapapun itu untuk berkata yang baik. Tak hanya perkataan lisan saja, namun dalam ketikan, postingan, dan yang berpikir itu perkataan kita sebarkan kepada orang lain. Jika itu tidak baik, maka itu akan berpengaruh pada keselamatan kita. Hendaklah kita untuk menjaga perkataan kita. Perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakiti orang lain. Toh tidak ada gunanya jika kita menyakiti hati orang lain lewat perkataan kita. Karena sebagaimana kita berkata, itulah yang akan kembali kepada kita. Apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepadanya, dosa itulah yang akan kembali kepada kita. Wahai teman-temanku, sesungguhnya malaikat pencatat itu ada. Raqib dan Atid senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Apabila kita berkata yang tidak baik, apabila kita mengetikkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor yang bisa menyakiti hati orang lain, itu pun akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebaiknya kita dalam bersosial media yakni menjaga perkataan kita demi keselamatan kita pula. Selanjutnya, dalam bersosial media hendaklah kita menelaah, mengakses informasi-informasi yang kita dapatkan sebelum kita terima ke otak, sebelum kita terima ke hati. Hendaklah kita bertabayun. Apa sih bertabayun itu? Bertabayun adalah suatu kegiatan yang mencari tahu, suatu kegiatan mencari tahu tentang kebenaran, tentang kejelasan, tentang kesungguhan dari suatu hal yang kita dapat. Misal, kita dapat suatu informasi, lalu kita mendengar informasi yang buruk. Apakah kita langsung menerima begitu saja? Tidak, hendaklah kita bertabayun. Kita mencari apakah informasi ini benar kenyataannya, apakah informasi ini jelas kenyataannya, apakah benar seperti ini. Hendaklah kita memikirkan terlebih dahulu. Bayangkan bagaimana jika posisi kita yang ada di posisi seperti itu. Bayangkan bagaimana jika kita yang ada di posisi seperti itu. Kita mendapatkan begitu banyak hujatan, kita mendapatkan bahwa berita kita tersebar bukanlah berita yang baik. Bayangkan bagaimana kondisi sang korban. Terdapat beberapa kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada sang korban ini. Kemungkinan pertama, sang korban akan mengalami trauma atas apa yang dia alami. Seperti misalnya dia mendapatkan fitnahan-fitnahan, dia mendapatkan hujatan-hujatan, komentar-komentar yang tidak baik baginya. Maka itu akan membuatnya trauma. Yang kedua, selain trauma, itu juga ada terguncangnya mental sang korban. Sang korban akan terguncang mentalnya, akan merasa tidak pede, takut, dan yang lainnya apabila dia telah menerima bahwa komentar orang-orang yang negatif, kamu jelek, kamu gimana sih, kamu gak benar, kamu jahat, itu akan membuat mentalnya mengecil, mentalnya terguncang. Akhirnya dia akan takut untuk bersosialisasi. Atau bahkan kemungkinan terburuk yang paling buruk, sang korban akan mengakhiri hidupnya lewat bunuh diri. Bayangkan kawan-kawanku semuanya, hanya karena sepatah kata, hanya karena satu ketikan, dua ketikan, hanya karena satu kalimat bisa membuat seseorang
mengakhiri hidupnya. Wahai teman-temanku, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda demikian, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kelak, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Maka dalam bersosial media pun sama. Apabila kita tidak dapat melontarkan komentar-komentar positif, apabila kita tidak dapat memberikan komentar-komentar yang dapat menyenangkan hatinya, sebaiknya diam saja. Tidak usah berkomentar, tidak usah merespon apa yang ada di konten itu. Cukup kita mengetahui bahwa dia seperti itu, bahwa dia seperti ini. Tidak usah kita ikut berkomentar, menyakiti hatinya, menyebarluaskan berita itu. Tidak baik, kawanku. Apabila kita juga menyebarkan komentar itu, menyebarkan konten itu, kita menyebarkan fitnah itu, maka itu akan berdampak pada kita juga. Jadi, wahai teman-temanku, dalam bersosial media, hendaklah kita menjaga dua di antara banyaknya hal-hal yang harus kita jaga. Dua yang tadi adalah yang lumayan penting. Pertama, harus menjaga lisan. Yang kedua, harus bertabayun dan juga berkata yang baik. Oke, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan, perbuatan yang tidak berkenan. Saya mohon untuk pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.